Di keesokan harinya, cerita kembali berlanjut, terlihat Shin Hae-in sedang duduk di meja kerjanya. Tangannya perlahan menari di atas kertas, menggambar karakter Kinoh terbaru yang rencananya akan ia unggah ke Instagram. Wajahnya begitu fokus, hingga seolah dunia luar menghilang, namun, tak lama kemudian, dua orang pria datang menghampiri. Mereka berkata dengan sopan, ingin check out dari room studio dan sekaligus memesan ulang untuk hari Senin depan, di jam yang sama. Dengan ramah Hae-in mengiyakan permintaan itu, salah satu dari pria itu tampak gugup. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu dengan ragu bertanya, apakah ia boleh meminta kontak atau akun Instagram Hae-in. Namun, dengan senyum lembut, Hae-in menolak permintaan itu. Ia menundukkan kepala, meminta maaf dengan sopan, pria itu terdiam, wajahnya terlihat kecewa sekaligus malu. Perlahan ia beranjak pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Hae-in menarik napas panjang, lalu mulai merapikan studio. Ia membersihkan meja, memunguti barang-barang, dan bersiap untuk menutup tempat itu. Suasana terasa begitu tenang, sampai tiba-tiba, pintu kembali terbuka, seorang pria masuk dan memanggilnya, Hae-in, ternyata itu adalah pamannya, Shin Hyun-sing, berusia 38 tahun. Pemilik studio sekaligus seorang sound engineer. Paman, kamu pulang lebih awal, tanya Hae-in sedikit heran. Sang paman menjawab sambil tersenyum, ya, hari ini latihannya simpel sekali. Namun, dengan nada menggoda, ia melanjutkan, ngomong-ngomong, kenapa kau menolak pria tadi, Hae-in kaget, oh, paman lihat ya, kenapa tidak langsung masuk, malah diam-diam memperhatikan. Pamannya mengelak sambil terkekeh, hei, aku tidak mengintip, kebetulan saja aku melihat. Tapi serius, kenapa kau tak berikan saja nomormu? Aku rasa dia lumayan juga. Dengan wajah sedikit kesal, Hae-in menjawab, aku tidak suka berbincang lewat ponsel. Lagi pula, band mereka bukan gayaku. Pamannya hanya tersenyum, lalu berkata, kalau begitu, dengar, reservasi jam 10 malam ini dibatalkan. Kau bisa pulang lebih awal. Hae-in membuka ponselnya, melihat jam. Sudah jam 8. Bagus, berarti aku punya waktu untuk mengulik lagu baru di rumah. Pamannya lalu mengeluarkan sebuah bingkisan. Ini untukmu. Hae-in menerima bingkisan itu dengan heran. Paman, apa ini? Sambil tersenyum, ia menjawab, hari ini White Day. Jadi, makanlah coklat ini bersama kopi saat kau mengulik lagu nanti. Hae-in hanya bisa tersenyum hangat menerima perhatian pamannya. Sebelum pulang, ia meminta, bolehkah aku meminjam gitar sebentar? Bebas saja, jawab sang paman santai. Di sisi lain, Leon baru saja selesai bekerja paruh waktu. Ia berpamitan kepada manajernya. Pulanglah, hati-hati di jalan, ucap sang manajer sambil memberi jempol. Semoga romansa malam ini berjalan lancar, tambahnya dengan penuh semangat. Setibanya di stasiun, Leon duduk sambil membaca buku. Tak lama kemudian, matanya terbelalak, ia melihat Hae-in datang. Bergegas ia menyapanya, dan Hae-in pun membalas sapaannya dengan senyum hangat, namun, mata Leon tertuju pada bingkisan coklat yang dibawa Hae-in. Hadiah, dari siapa? Batinnya bertanya-tanya, Hae-in menyadari tatapannya, lalu berkata pelan, ini White Day. Dia memberikannya padaku. Leon terdiam, dalam hatinya timbul rasa cemas. Tentu saja, dia cantik, bergaya, dan populer. Tak heran banyak pria keren mengelilinginya, hening sejenak. Lalu Hae-in memecah suasana, belajar pasti melelahkan, ya. Leon hanya tersenyum tipis, tanpa diduga, Hae-in menyodorkan bingkisan itu padanya. Ambillah, makanlah sambil belajar nanti. Leon kaget, tapi ini hadiahmu. Bukankah ini terlalu berlebihan kalau kau memberikannya padaku? Dengan polos Hae-in menjawab, aku tak terlalu suka manis. Kalau ku bawa pulang, hanya akan terbuang. Jadi lebih baik kau yang memakannya. Leon semakin gugup. Tapi, ini hadiah dari pria lain. Bagaimana bisa kau berikan kepadaku? Hae-in menatapnya heran. Pria lain, oh, maksudmu White Day. Hadiah ini dari pamanku, bukan dari pria asing. Leon langsung tersipu, wajahnya memerah. Paman, hahaha, ia menggaruk kepala sambil tersenyum malu. Akhirnya, ia menerima bingkisan itu. Saat dibuka, isinya manisan karamel buatan tangan, keren. Terbaru saat itu, dengan canggung, Leon membaginya dengan Hae-in.
Pamanmu memberikannya dengan tulus, jadi, sebaiknya kau juga mencicipinya sedikit. Haein mengangguk, namun, ia tiba-tiba membuka mulutnya. Suapi aku. Li Yon terkejut. Hah, kau mau aku menyuapimu? Aku habis tuning gitar, tanganku sakit. Cepatlah. Dengan wajah merah, Li Yon akhirnya menyuapinya. Seketika Haein terbatuk. Ini terlalu manis. Li Yon tertawa kecil lalu mencoba satu. Benar, manis sekali. Mereka pun tertawa bersama, menikmati momen itu. Haein berkata, lebih enak kalau dimakan dengan kopi. Li Yon mengangguk setuju. Keesokan paginya, di sebuah apartemen sederhana. Li Yon masih terlelap, sampai alarm ponselnya berbunyi nyaring. Ia bangun dengan wajah lesu. Rasanya baru tidur 30 menit, tapi sudah pagi. Untuk sarapan cepat, ia memutuskan memakan manisan pemberian Haein. Rasanya terlalu manis, tetapi justru membuatnya segar, tak lagi mengantuk. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi notifikasi. Ia terperanjat. Long Afternoon baru saja mengunggah postingan baru di Instagram. Li Yon menjerit kecil penuh semangat. Update baru, akhirnya, dan disitulah, cerita kali ini berakhir. Jangan lupa like video ini, dan subscribe channel ini, agar Mimin bisa terus menghadirkan cerita-cerita berikutnya.